pihak gitu, dan kenapa mungkin harus di live-in juga, mungkin boleh Bang? Kalau jadi bukan jadi gini, Nikita itu adalah orang yang bertanggung jawab secara hukum dan dia yang berhak atas anaknya. Dia datang untuk membawa anaknya pulang. Entah ada apa, anak itu tidak mau, sehingga kita memerlukan persuasif. Jadi supaya tidak menjadi masalah, karena ini dalam proses hukum, mereka yang lagi dalam proses hukum kita datangkan untuk melihat. Mereka tidak terlibat apa-apa. Jadi aparat penegak hukum, siapapun yang kita suruh hadir, itu adalah sebagai saksi. Yang melakukan, mengambil, membawa pulang, atau membawa ke suatu tempat, itu adalah Nikita Mirzani. Ya. Teknis, dia serahkan kepada kakaknya yang laki-laki untuk masuk untuk berkomunikasi. Jadi tidak ada itu penjemputan, itu bohong semua. Saya kok yang berkomunikasi. Saya datang, ceritanya begini, saya datang di apartemen yang pertama kali saya cari security. Saya tanya ke security, pasti ada di kamar sana. Oke, mana kepala pengelola? Oke, kepala pengelola nama ibu siapa, lupa nih, ada namanya sama saya telepon ibu tidak lama datang. Bu, ini ada anak di bawah umur yang secara hukum ada di wilayah apartemen ibu. Ini ibunya, namanya Nikita Mirzani. Dia ingin membawa anaknya untuk pulang, untuk kembali. Nah, tapi supaya kami tidak melanggar hukum, kami mohon izin kalau sampai anak ini tidak mau dibawa. Kan gitu ceritanya. Nah, pertama yang ibu harus tahu, yang saya mau tanyakan, seseorang menempati apartemen itu pasti ada dasar hukumnya. Kalau dia tidak beli, berarti dia adalah pemilik. Kalau tidak pemilik, adalah penyewa. Kalau penyewa pasti ada dasarnya, artinya ada bukti. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang anak di bawah umur bisa ada di sini? Sedangkan Nikita Mirzani tidak pernah menyewakan tempat itu untuk ditempati anaknya. Kagetlah ibu itu. Kalau itu anak di bawah umur. Oke, ini anak di bawah umur, ini buktinya akte kelahirannya, ini buktinya kartu keluarga bahwa dia anaknya Nikita Mirzani. Oh, itu anak masih 16 tahun. Oke, saya mau izin naik ke atas. Diizinkan. Yang membuka pintu yang pertama adalah security. Bukan kita, karena yang punya hak itu adalah rumahnya pengelola. Pengelola mengizinkan security masuk ke dalam, dikedor, dibuka pintunya. Karena mungkin entah ada apa, terjadilah protes. Ada telepon segala macam sehingga ini anak tidak mau. Yaitu urusannya kakaknya Nikita. Karena dia laki-laki, jadi ya komunikasi antara paman sama anak sampai meyakinkan. Nah, itulah kejadiannya. Jadi tidak ada upaya paksa, itu bohong semua. Karena tidak mungkin kita membawa upaya paksa anak. Itu anak dijemput sama Nikita. Dibawa kembali. Nah kan itu terlihat histeris juga ya, pasti jemput itu kenapa? Iya. Ya biasa lah Bisa kalau dijelasin. tiba-tiba orang anak histeris itu nanti kita jelaskan. Yang jelas mungkin kaget tiba-tiba ada mamanya datang di depan pintu apartemennya saja. Tapi respon Loli sendiri tuh langsung histeris atau mungkin nanya dulu Bang, kan maksudnya nggak Dia yang tidak paling mau, pemicu. awalnya dia tidak mau. Oh, nolak langsung. Ya, nolak. Jadi segini ya, kalau dia itu memang menolak secara total, tidak mungkin kita bisa bawa. Ya, ya memang kita perlu persuasif, cukup lama menjelaskan ke dia. Nggak ada apa-apa nak, katanya si pamannya Loli ya, kakaknya Niki. Karena saya bilang yang boleh masuk adalah Nikita, pamannya Loli. Lain-lain silakan melihat, menyaksikan kalau tidak ada terjadi apa-apa. Dan semuanya itu jadi saksi, nggak terlibat apa-apa. Jadi ibu mengambil anaknya kok jadi masalah. Nah, kalau misalnya ada aparat, itu adalah bagian supaya kami juga tidak dipermasalahkan. Mereka menjadi saksi, kita tidak pernah mukul orang. Kita juga tidak pernah merusak, uang itu dibuka sendiri pintunya. Tidak ada satupun yang rusak di dalam tempat itu. Dan itu ada videonya, ada buktinya sama saya, dikirim oleh pengelola. Jadi pengelola juga mengirimkan tanda bukti barang-barang. Semua barang-barang divideokan, diserahkan. Jadi nggak ada masalah. Kalau soal histeris, ya itulah biasa seorang anak tiba-tiba ketemu mamanya mungkin ya, karena ya mungkin selama ini ada ketegangan, ya itu biasa bagi saya, nggak ada masalah. Tapi Abang sendiri menyangka nggak atau kaget nggak Bang sama responnya Loli sebegitunya gitu Bang? Ya itu seorang anak yang lama nggak ketemu terus seperti itu, ya udah saya kan tidak mau terlalu menyuruh dia diam atau mungkin saya marah-marah, tidak, saya suruh kakaknya
itu tenangin kemenakan. Itu aja. Jadi ditenangin, yang nenangin itu adalah RT. Bang, itu kan dua kali terjadi hari pertama. Kalau hari pertama kita sama saya dan itu terjadi miss. Dengan malam itu saya masuk, ternyata di situ ada orang. Ya, ada orang dan dia merasa sebagai pemilik. Saya bilang, Pak, kalau Bapak pemilik, bagaimana Bapak ada orang anak saya ada di sini? Dasarnya apa dia nyewa di sini? Katanya yang nyewa orang lain ya. Kalau yang nyewa orang lain ya suruh keluar saja Pak dari situ. Itu kan apartemen Bapak, kan saya simpel. Ya sama dengan kemarin juga saya simpel dengan pengelola. Pengelola saya bilang, ibu yang punya ini apartemen, ibu yang punya aturan. Orang kalau yang menempati apartemen Bu, syaratnya itu adalah dia pemilik. Kalau dia tidak pemilik, dia adalah penyewa. Dan kalau dua-duanya tidak ada Bu, terus bagaimana ibu biarin? Oh yaudah, tolong ibu bantu saya mengeluarkan anak ini supaya kita tidak terjadi keributan karena ini rumahnya ibu. Itulah ceritanya, sehingga pengelolanya yang membawa itu, yang menjelaskan kepada Loli itu adalah pengelola. Kita semua itu nonton. Oh, oke. Nonton, barulah keluar setelah dia mau digendong sama orang. Kalau tidak salah yang menggendong itu salah satunya adalah pamannya sendiri. Digendong, ditutupin, dia dibawa. Ya teriak-teriak biasa lah. Buktinya dia juga ikut di mobil. Buktinya dia juga, walaupun dia teriak-teriak, dia masih bisa berkomunikasi. Artinya setelah udah itu akhirnya jelas nggak Bang? Ini Loli itu menempati apartemen itu atas nama siapa maksudnya? Atas nama orang lain ya, sehingga karena satu ya, jadi setiap anak ini pembelajaran. Anak yang di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum kecuali atas persetujuan ibunya atau ibunya yang melakukan. Kalau dia sewa belum bisa, belum waktunya dia sewa sendiri. Bang, Seperti itu kan antara apartemen dengan rumah ini kira dekat sekali ya? Nggak jauh. Nggak jauh. Kira-kira 10 menit kalau nggak salah nih kita Apa bilang. memang Loli sebenarnya kepingin lebih dekat ke Gini, kalau itu gini ya, pasti seorang anak ingin ketemu ibunya, seorang ibu ingin ketemu anaknya. Itu adalah ya sudah seperti itu kodratnya. Itu kodrat. Anak kangen sama ibunya, ibu kangen sama, itu kodrat. Nggak boleh kita pertanyakan. Nggak boleh. Udah kan, pasti kangen. Ibu pasti kangen anaknya. Kalau misalnya masih sedikit-sedikit setengah kangen, itu kan karena gengsi. Tapi kodratnya ibu kangen anak, anak kangen ibu. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Beda ya. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Itu yang harus. Itu beda bahasanya. Bang boleh diberitahu mungkin ke kita atas nama siapa mungkin si Loli? Silakan ke pengelola. Yang jelas bukan atas nama Loli, bukan atas pamannya Loli, bukan atas nama Nikita. Makanya kita bisa membawa itu Loli. Saya bilang sama ibu, Bu ini anak saya Bu, di bawah umur, ngapain dia di sini? Kalau di sini ibu punya aturan, dia tidak memenuhi aturan di sini untuk tempat tinggal. Tolong kami dibantu Bu. Ini Bu kartu keluarganya tercatat. Ini Nikita Mirjani punya anak, namanya Bu, ini anaknya, ini kakaknya, ini akte kelahirannya. Karena saya bawa semua dokumen itu untuk menjelaskan, sehingga pengelola itu membantu kami naik ke atas, membantu kami ketok pintu, dibukalah pintu, kaget lah. Nah di situ kaget itulah agak sedikit terjadi miss. Dipikir dia mau diapain, nggak dia-apain. Setelah lama diajak ngobrol sama pamannya, dia paham, dia angkat, dia masih teriak-teriak, dia nggak mau, dia masih bilang masih ingin tinggal di situ sendiri. Silakan, tapi mamanya bilang bawa aja. Ya udah kita ikutin kemauan orang tuanya. Yang punya hak nih kita kok, wong itu anaknya. Tapi setelah tahu ini kan Nikmir sendiri kenal nggak Bang sama apa yang menyewakan atas nama Loli ini? Nggak kenal dan tidak mau kenal. Oke. Bayangin ya, tidak kenal dan tidak mau kenal. Sudah nih kita ngomong sama saya. Abang setelah kemarin dijemput itu, Abang jadi sependapat nggak nih sama Nikmir kalau Loli ini ada di cuci otak mungkin atau dipengaruhi sama? Nah itu biar nih kita aja lah. Yang jelas ini ada proses hukum, ya proses hukum yang masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya itu 15 tahun. Itu baru satu masalah. Nanti saya carikan masalah lagi. Bang, saat penjemputan itu Bang, kalau nggak salah Fadil sempat nggak melihat Loli itu Ngapain? sama Fadil? Ngapain? Itu anak siapa? Nggak bener itu. Itu anaknya Nikita kok. Ngapain mempersoalkan ibu? Mau ketemu anaknya terus ngajarinnya nggak bener-bener, ya? Atau mungkin dia Fadil mungkin hanya mau video call aja gitu Bang atau Nah, saya nggak tahu lah. Yang luar yang gitu karena
Waktu itu karena supaya tidak rame, saya itu setelah saya bawa masuk, saya minta kakaknya Niki, si Erwin ada di dalam sama ibu pengelola biar kelihatan nggak terlalu ribut. Kita sebagian ada di luar pintu ngobrol. Udah itu silakan menjelaskannya bagaimana teknisnya, itu teknis lah. Oke. Bang, untuk kembali lagi Bang, untuk pemeriksaan Loli kemarin Bang, mungkin sedikit cerita lagi Bang, seperti apa Bang pemeriksaan Loli? Kalau pemeriksaan nggak boleh saya jelaskan, karena ini undang-undang perlindungan anak. Jangankan namanya pun tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas dia adalah korban. Dari itu saja. Bagaimana proses-prosesnya saya nggak boleh sampaikan. Berapa lama Bang itu? Lama kalau proses pemeriksaan ditanya-tanya itu biasa. Tanya langsung lah. Kalau memang penyidik mau jelaskan silakan. Yang jelas saya yang tahu undang-undang perlindungan anak. Jangankan memberitahu hasil pemeriksaan, menyebut namanya pun sebetulnya saya nggak boleh. Bang, tapi boleh di share, boleh dikasih tahu nggak sekarang ini Loli sedang tinggal, misalnya apakah di rumah Nikmirnya atau di instansi gitu? Nah, dia di bawah penguasaan Nikita Mirzani. Soal dia itu misalnya tidur sama Di rumahnya. saya cut dulu ya. Satu yang harus dipahami, yang pertama ya ini pesan ya dari ini kita. Loli itu anaknya dan sampai saat ini ada di dalam kartu keluarga, nggak pernah dicoret-coret. Kalau dicoret pasti ngelibatin saya dan belum tentu juga saya mau. Kalau harusnya karena di kakak itu masih anaknya. Yang kedua, Loli tidak ditahan. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang menahan. Dia di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini adalah ibunya, Nikita Mirzani. Teknis itu menjadi hak dari kita. Apakah dia sama pamannya biar dia bisa ditenangkan, atau sama adiknya Nikita biar ditenangkan, itu teknis, saya nggak masuk ke sana. Yang saya masuk, Loli tidak ditahan. Tidak ada dalam penahanan karena dia anak di bawah umur. Kalau untuk kondisi saat pemeriksaan, dia itu kooperatif apa? Kooperatif aja nggak ada masalah. Ya dia pertama ya dia jelasin semua lah. Nggak ada sesuatu yang ditutupin Seperti dan kayak di sebagainya. apartemen bagi dalam Iya. berontak-berontak apakah saat pemeriksaan? Nggak ada berontak, nggak ada apa. Ya pertama aja dia marah-marah, ngapain aku di sini? Ya bener jelasin aja. Bang, katanya nih Mail sama Kak Nikmir mengalami pengancaman pembunuhan. Gimana Bang? Nah itu kalau apakah memang benar? datanya ada, kalau memang Anda punya, memang ada pada saat itu pengancaman, tapi kita lagi cari dokumennya. Ya kalau memang dokumennya itu memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, saya laporkan pasti. Tapi sejauh apa Bang mungkin pengancamannya? Maksudnya apakah Ya memang mau dibunuh. continue gitu? Mau dibunuh, saya nggak tahu seperti apa. Yang saya Kak dengar Nikmirnya? sendiri pada saat kejadian itu mau dibunuh. Bentuk ancamannya Mau lewat, dibunuh. maksudnya lewat SMS kah atau DM? Ya, telepon. Waktu Oh, telepon-teleponan. Tapi waktu itu kan memang situasinya lagi mau ngajak Loli balik. Itu aja. Oh, nah itu terjadi di Kak Nikmir sama Mas Mail nih ya, dua-duanya? Nggak ada yang saya dengar waktu itu Nikita. Nikita aja. Kita yang lagi bicara, atau dengan siapa dia bicara, karena kan itu pembicaraan Niki di situ memang lagi di loudspeaker, jadi saya dengar. Terus ancamannya itu berlangsung berapa lama Bang? Mungkin Nggak, saya nggak dengar, rentang waktunya? nggak hitung waktu, yang jelas ada kalimat itu pengancaman. Tapi kita lagi kumpulin buktinya lagi. Tapi yang Abang tahu sudah berapa kali gitu? Maksudnya apakah 2 kali panggilan? Enggak, dalam belum 1 sempat hari? kita laporkan. Ya karena kita konsentrasi di persoalan ini, karena ini yang paling penting. Karena ini adalah untuk melindungi anaknya Nikita Mirzani, Loli. Bang, untuk kondisi Kaniki sendiri pas menjemput Loli seperti apa? Banyak yang bilang katanya Niki ngedrop, nggak enak badan pas malam pulang gitu Bang. Ya capek lah ya, jadi mungkin capek karena kan dia kurang tidur malam itu. Terus sama saya, pagi sudah saya datengin rumahnya, terus setelah itu nggak lama sama-sama dengan saya. Ya cukup lama lah ya, terus habis itu proses di sini, ya wajar kalau dia kecapean. Jadi nggak ada. Yang jelas tujuannya dia adalah mencari keadilan untuk anaknya. Bang, benar nggak Kak Mbak Niki ada luka di hidungnya karena cakaran dari Loli? Nah, saya nggak ngelihat ya. Tapi kalau dia lagi pakai itu, ya memang kan habis lagi dilakukan pengobatan jauh sebelum ada masalah. Berarti tidak ya? Nggak ada apa. Bang, kabarnya Abang mau laporin juga nih nanti hari Senin. Boleh dijelasin ke Bang, ini apa yang mau dilaporkan? Ada sebenarnya info sama teman-teman lapangan aja sih. Belum ada. Belum ada. Belum ada.
Soal apanya pun maksudnya belum ada. Belum ada, saya bilang kita konsentrasi di persoalan perlindungan anak ini karena tujuan kita adalah melindungi korban. Ya, ini korbannya adalah Loli. Mungkin sedikit tanggapan Bang soal press con kemarin Bang Rasman dengan Fadel Bang, Iya. bahwa ada beberapa bantahan dari pihak sana yang menyebut bahwa Loli tidak melakukan hubungan, Tidak hamil aborsi. dan Oh, tidak melakukan apa yang dituduhkan bang Itu gitu. kan lah. Ngapain sibuk-sibuk begitu kalau nggak ada apa-apa? Katanya ini cuma cari sensasi aja gitu. Hah? bahkan Ngapain sempat dia cari? Bilang begitu. Tanggapannya, memperlihatkan hasil USG. tanggapannya. Mungkin sedikit. Gini, kalau ini kan negara hukum ya, dan ini USG tiba-tiba anak di bawah umur bawa USG, itu ngapain? Itu kan nggak sah secara hukum. Anak yang di bawah umur itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum, termasuk perbuatan yang begitu, tanpa izin orang tuanya. Jadi harus diantarkan orang tuanya untuk dilakukan. Kalau tidak ada diantarkan orang tuanya, lah terus dari mana itu? Nah, jadi secara hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak siapapun juga. Udah selesai, aku kan nggak repot-repot jawabnya. Mungkin pihak sana dia mau ngasih tahu kalau Mau berita ini nggak ngebuktiin, benar, mau iya. ngebuktiin dan mau ngasih tahu kalau sekalian membersih nama gitu bang mungkin. Gini, menurut KUHAP, terpaksa saya harus kuliah lagi. Ya, boleh. Bang. Menurut KUHAP, dalam proses hukum pidana, yang pertama kali dijadikan nomor urut 1 itu adalah yang dijadikan dasar bukti itu adalah keterangan saksi. Ya, setelah itu bukti tertulis, setelah itu pendapat ahli, ya, setelah itu adalah keterangan terlapor atau tersangka. Nomor urut terakhir orang yang dilaporkan. Nah, di dalam KUHAP pasal-pasal selanjutnya, seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa, kalau terdakwa itu berarti di pengadilan, kalau tersangka masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, itu jangan lagi membantah. Diam boleh, lu bayangin, diam itu boleh karena tidak dibutuhkan. Keterangannya itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah keterangan saksi. Yang dibutuhkan adalah bukti tertulis. Yang dibutuhkan keterangan ahli. Yang dibutuhkan adalah pengakuan. Gitu. Kalau orang yang dilaporkan mau ngomong apa saja, mau bicara apa saja, silakan. Karena kami tidak ke sana. Kami mau membuktikan dengan proses pembuktian lain. Yakni kita bawa saksi, saksinya yang bertemu, saksinya yang membawa, saksinya yang tahu persis persoalan ini. Dan munculnya baru beberapa hari, yang selama ini saya tidak tahu dia siapa. Datang dia, saya yang tahu, saya yang menasehati, bla bla bla. Saya tidak perlu jelaskan di sini karena ini terkait anak. Dah, gitu saja. Jadi kembali ke hukum acara pidana, ya. Seorang yang menjadi tersangka menurut hukum pidana, seorang yang menjadi terdakwa menurut hukum pidana, jangankan bantah, diam boleh. Lu bayangin, saya nggak mau diperiksa jadi silakan, nanti dibuatkan berita acara, saya keberatan diperiksa. Apalagi bantah-bantah, bantah lah tiap hari, nggak pusing gua. Dah, enak kan? Nah, biar gampang, nggak usah repot-repot kalau sama saya. Bang benar nggak sih bang katanya Kanikmer ini mau memasukkan si Loli ke lapas anak, gimana bang? Ngapain di sana? Enggak lah. Jadi saya tidak akan masuk dulu ke persoalan emosional ya, karena ini urusannya Niki sama anaknya. Jadi gini, ibu itu selalu memaafkan anaknya. Semua ibu pasti akan memaafkan anaknya. Anak itu pasti akan meminta maaf sama ibunya. Seperti itu. Jadi kita biarkan saja. Makanya waktu saya ada malam itu saya selalu mohon doakan saja anak sama ibu ini. Itu yang saya inginkan. Doakan dia. Bagaimana seorang anak sama ibu seorang anak kita doakan. Ibu pasti memaafkan anaknya dan anak wajib minta maaf sama ibunya. Artinya Kanikmer sendiri nggak ada planning ke sana ya Nggak bang? ada, itu nanti Baik, saya pasti. ya. Oh, tapi Saya yang paham itu. Mungkin alasannya kenapa Niki menitipkan anaknya ke UP2, Ngapain dititipin sana? Karena- Kok ada di penguasaan di kita kok. katanya dari pihak polisi bilang Ya jawab tanyanya ke polisi dong, ngapain ke gua? itu menurut maksudnya Ya, itu kalau secara yang saya dari tahu, Niki, ya? yang saya tahu malam itu anak ini dibawa kekuasaan Niki, teknis. Apakah saat ini ada di rumah Niki atau di rumah Erwin itu teknis. Ya. Nah, jadi teknis saya tidak jawab.
Yang jelas anak ini tidak ditahan, satu. Anak ini tidak ada di dalam tahanan manapun juga dan tidak ditahan. Anak ini masih di bawah umur, di bawah kekuasaan Niki, dan Niki yang punya hak. Anak ini ada dengan siapa? Saya tidak boleh menjelaskan ada dengan siapa, karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak yang bicara. Kita tidak boleh menjelaskan. Termasuk alat komunikasi Pak, segala handphone atau Nggak boleh. Nggak boleh saya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan teknis. Karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang harus saya jelaskan, anak itu tidak ditahan karena anak itu di bawah umur dan anak ini adalah korban. Yang kedua, ini kita punya hak untuk anak ini mau di mana. Itu teknisnya sama kakaknya, kan paling dekat sama pamannya ya, atau kakaknya Niki. Mungkin sama itu saya juga nggak tahu. Bang, tapi dari HP-nya Loli sendiri yang sudah dipegang Kak Nikmir itu kelihatan nggak Bang, maksudnya bukti-bukti baru yang tipis-tipis mungkin Bang barangkali? Saya belum ketemu lagi sama Nikita. Oh, oke. Kemarin kalau HP sempat dia ngomong, tapi kan itu saya nggak masuk ke sana lah ya. Nanti dia pasti akan kasih ke saya kalau ada bukti. Oke. Bang, boleh tanggapannya yang kemarin Kak Nikmir bikin story soal ngungkapin kekesalannya yang pakai filter gitu di story-nya, tanggapin aja Bang. Dia ngungkapin kekesalannya ke Fadel gitu, kayak ngata-ngatain juga sih. Ya bikin story lah, cerita lah. Kan Nikita. Ya, saya nggak mau nanggapin itu haknya Nikita. Kalau secara kekeluargaan di sana jika diizinkan. Iya, kalau gini, Nikita sudah pernah sampaikan waktu diwawancara. Pintu udah gemboknya dibuang di laut, kuncinya udah nggak bisa dibuka, selesai. Berarti udah nggak ada pintu damai ya Bang? Jadi pintu perdamaian dikunci, digembok, kuncinya udah dibuang di laut, nggak bisa dibuka lagi. Ini penting saja proses ini. Walaupun jembatan. Niatin Niki ini buat masukin Fadel ke penjara ya Bang? Maksudnya Bang? Kenapa? Emang Niki bertekad untuk masukin Kagak ada. Nikita itu hanya lapor. Undang-undang yang menentukan. Yang memeriksa polisi serahkan ke polisi. Bukan Nikita punya hak nahan orang kok. Tapi Nikita adalah yang lapor. Ya, jadi kalau orang yang lapor jangan dikatakan bahwa orang mau menjarain orang. Yang mengatur orang masuk penjara itu undang-undang. Yang melaksanakan undang-undang itu penyidik atau polisi dan jaksa dan pengadilan gitu caranya. Ya, oke. Berarti agenda selanjutnya apa? Ada agenda Selanjutnya saya mau pulang. Bang, tapi kalau jembatan perdamaian tadi Bang, jembatan perdamaian Apalagi barangkali. kan sudah dibilang Nah, gitu. maksudnya Fadel misalnya membawa bukti, terus mohon dan sebagainya. Terus sujud kaki barangkali Bang. Kepada ini calon Mertua ya bilangnya. Saya sebetulnya ingin sekali HP ini saya banting terus pecah. Terus bagaimana caranya saya balikin HP ini jadi? beli lagi Bang baru. Bener nih, pinter nih jawabnya. Jadi Kasih aja dulu. gitu. Jadi hal yang baru ya. Nah, kalau hal yang baru ya Anda bisa tahu dong. Ngapain kita bahas lagi? Bang, mungkin ada pesan untuk Loli barangkali Loli itu sudah seperti anak saya sendiri. Jadi itu kemarin waktu malam itu sempat saya rangkul dia, kenapa nak kamu ini? Kenapa kamu sebut namanya? Itu mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, kalau mamamu sebut mama. Itu asli dia ngomong, itu mama saya. Yang selama ini dia teriak-teriak itu enggak ada ketemu sama saya. Loh, itu mamamu. Iya, itu mama saya. Ya sudah, saya rangkul, anak kamu jangan terlalu meledak-meledak seperti itu. Itu malam itu di situ. Tanya sama polisi kaget semua kok. Kok sama saya itu. Emang dia itu sudah seperti ya. Karena dekat sekali sama dari kecil sama saya Loli itu. Dan setelah dia ngomong itu dia mulai tenang Bang atau seperti apa? Tenang, dia ngomong, kan saya agak waktu dia lagi marah-marah kan saya agak menjauh. Bilang, kenapa menjauh sini Ya udah ya, kenapa kamu marah-marah gini? Kenapa kau sebut namanya? Itu mamamu. Iya, mama saya. Ya sudah, sebut mama. Biasanya manggilnya Mimi kalau nggak salah, lupa saya. Respon Loli ya udah seperti itu. Terus habis itu dia neteskan air mata, saya rangkul kan. Ya udah dia udah kamu tenangin diri. Mungkin kamu kaget-kaget kok banyak orang. Karena ini mamamu cari keadilan di sini untuk kamu. Mamamu mencari keadilan untuk kamu. Nah, itu saja yang kamu harus pahami. Ibumu sayang sama. Kalau nggak sayang nggak begini dia. Nggak mencarikan keadilan untuk diri. Itu saja yang kamu harus paham. Banyak orang kadang kita tidak paham apa yang dilakukan oleh orang tua kita untuk kita. Ini yang diberikan pembelajaran oleh seorang ibu. Bagaimana dia berjuang untuk anaknya. Oke? Seperti itu saja penjelasannya. Terakhir Pak, ada bocoran pemanggilan terlapor Pak? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Dipanggil. Tanya ke sana. Pasti hanya minggu depan ada proses. Tapi
siapa yang dipanggil tanya ke sana. Akan Dan ada- kalau saya yang meriksa, hari ini saya panggil. Akan ada konfrontir nggak bang sama LM? Malah nggak ada info apaan. Bang, Sama izin LM, satu lagi bang, bukan NM, terakhir bang. LM. Bentar, bang, terakhir satu lagi, barangkali bisa sampaikan pesan untuk Fadel bang, Hah? Nggak. ada nggak bang? Nggak. Atau Rasman? Enggak juga bang. Ikutin aja hukum acara. Siap. Ya. Jadi kalau hukum acara itu pembuktian itu dimulai dari keterangan saksi. Jadi beda dengan perdata ya. Kalau pidana itu kuncinya di keterangan saksi, kuncinya di bukti tertulis, kuncinya di pendapat ahli. Nah, beda dengan perdata. Perdata itu yang pertama jadi alat bukti adalah bukti tertulis. Nah, saya katakan tadi menurut KUHP seorang tersangka dan terdakwa boleh menolak untuk diperiksa, boleh menyangkal, bahkan boleh diam. Bayangin, kurang apa lagi diatur sama KUHP, kurang apa lagi negara ini memberikan perlindungan. Jadi nggak usah repot-repot, bantah-bantah, ngapain? Oke, Oke, siap. makasih bang.